Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karya Ariana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondo knockdown ya, kondo jangan knockdown. Jadi di sini saya hanya memberikan penjelasan saja, tidak ada tutorial ataupun cara membuatnya. Ini juga ada yang minta teman-temannya ini ada yang minta. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman boleh skip video ini. Kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu teman-teman harus wajib subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi yang pertama itu kondo knockdown ya, kondo jangan, kondo queer. Jadi kondo jangan, kondo queer itu menurut teman-teman sama apa tidak? Kalau menurut saya pribadi itu sama, tapi ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kondo dengan sistem knockdown, kalau dibilang gampang sih gampang, kalau dibilang susah juga susah. Nah, kita bahas dari gampang dulu. Kalau menurut saya pribadi, kondo knockdown itu buatnya gampang, lebih gampang lah, artinya kita nggak perlu lagi bawa layangan gini. Kita tinggal buat aja, bentukin, sesuaikan dengan ukuran layangan. Nah, di susahnya itu teman-teman harus sesuaikan lagi dengan layangannya. Teman-teman harus tahu sikut layangannya, teman-teman harus tahu keseluruhan atau keselarasan dari bodi beserta juga kondonya. Jadi bisa dibilang gampang-gampang susah lah kalau buat kondo knockdown ya. Kalau kondo knockdown itu harus bisa selaras dengan bodi layangan. Contoh, kalau misal layangannya 1 meter, at least kondonya harus berukuran kurang lebih 20-30 cm ya panjangnya. Kalau lebarnya sih kurang lebih 20 cm ya. Kalau teman-teman tahu rumus sikutnya juga lebih bagus tuh. Kalau teman-teman udah tahu sikut-sikut kondo, teman-teman jadinya gampang buat. Kalau teman-teman juga biasanya kan nggak bisa bikin kondo, teman-teman bosan kondo, kadang-kadang kan suka kebesaran, kadang-kadang kekecilan. Itu juga sih agak susah ya. Kalau kita tuh memesan kondo, usahakan kita tahu terlebih dahulu ukuran untuk layangan kita. Contoh misalnya ya perkiraan aja dah dulu, misalnya layangan kita 1,5 meter, kita ukur dulu seberapa cocok kondonya, itu ukur lebar ininya dulu, lebar dari kiri dan kanan bawah pecuannya itu. Setelah itu panjangnya, kalau saya sih biasanya pakai panjang setengah dari batang leser ya, batang leser pecuannya aja. Itu saya gunakan untuk membuat kondo, dan rata-rata kondo saya menurut saya pribadi sih bagus. Nah, kembali lagi ke teman-teman, jadi kalau membuat kondo itu kan sama dengan kita membuat seni atau kerajinan. Jadi at least itu kan kepuasan tersendiri jadinya. Kan ada tuh yang viral waktu ini tuh, kalau kita bikin layangan tuh kita nggak boleh bilang layangan orang itu jelek atau gini, karena seni orang itu berbeda-beda teman-teman. Jadi seberapa kepuasan seni Anda, segitulah Anda yang bikin. Jadi kepuasan seni saya itu adalah segini, jadi seginilah saya bikin. Nah, ini satu contoh kondo yang berukuran 1,5 meter ya. Ini menurut saya sih sudah bagus, cuma terlalu panjang teman-temannya, karena dulu ada yang mesen, dia nggak ngasih ukuran, jadinya saya bilang 1,5 meter. Jadi saya kan nggak tahu, saya menggunakan sikutnya 1 meter yang ini, tapi memanjangkan lebih sedikit. Jadinya akhirnya kebesaran. Ini sih sebenarnya kepanjangannya teman-teman. Nah, ini untuk kondo queer ya teman-temannya. Jadi ini adalah tipe kondo queer. Ini terlalu besar ya, buka lubang ini juga terlalu besar. Jadi ini menurut saya gagal. Tidak apa-apa, saya sudah bikinkan yang baru, dan yang baru sudah jadi dan sudah disukai oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau ada perbedaan lagi dari kondo jangan dan kondo queer katanya teman-temannya. Kalau kondo jangan itu at least dia lebih lengkungannya tidak terlalu melengkung seperti ini, lebih ke meleser gitu katanya, lebih meleser gitu, dan lebih gimana ya, agak memanjang gitu. Kalau kondo queer lengkungannya lebih melengkung dan lebih pendek katanya ya, saya nggak tahu juga bagaimana. Tapi kalau saya bikin kondo
kundu janggan sama kundu kuir itu sama aja. Cuma yang beda itu kalau waktu terbang aja ya. Kalau kundu kuir kan biasanya orang pakai timah ataupun diberatkan kundunya. Kibulnya harus dilemetin atau dilemesin. Kalau janggan at least menurut saya sih sama aja ya. Kalau janggan itu kalau udah si payasan pasti jadinya berat kan. Tapi kalau untuk kibul janggan harus kekeh karena menopang dari gleber. Jadi kalau perbedaannya ada di situ aja sih, kundu janggan sama kundu kuir menurut saya sendiri. Tapi kalau teman-teman ingin mengikuti yang tadi lebih lengkong, lebih pendek gitu tuh boleh ke kundu kuirnya. Nah, kalau tutorial dari kundu knockdown itu ada beberapa macam sih menurut saya. Yang pertama ada yang seperti ini sudah diisikan garis, dan ada yang lepas. Jadi lepas itu kayak kundu saya kemarin itu lepas. Artinya ini nggak isi kaki ini ya teman-teman, cuma di ini aja. Dan di sininya ada penyangga sedikit bolongan. Itu saja sih sebenarnya kalau kundu knockdown. Dan kalau teman-teman bikin layangan 1 meter, kan batang lurus dari pecuannya itu kan nggak isi bolongan. Jadi teman-teman bisa pakai kundu seperti ini ya, yang sudah diisikan garis batang seperti ini. Jadi ntar teman-teman tinggal taruh dan diikat, atau mungkin teman-teman bisa gunakan kabel tis supaya lebih praktis. Jadi kalau teman-teman buat yang lebih dari 2 meter gitu, 2 meter ke atas itu teman-teman bisa buka tanpa garis ini ya, tanpa batang. Jadi ya lebih rapi lah. Cuma kendalanya teman-teman harus pakai velcro di sini, dan di layangannya harus menggunakan velcro. Tapi hasilnya bagus kok menurut saya. Saya juga pakai waktu ini. Ini hasilnya punya saya. Ini waktu terbang dapat insiden sedikit ya, karena nggak sih sedikit sebenarnya, insidennya banyak nih karena kibulnya nggak kuat ya. Ada kesalahan sedikit sih sebenarnya, tapi untuk kundunya teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi saya menggunakan kundu lepas atau nggak pakai ini. Cuma di batang tengah itu kita menggunakan bolongan, jadi tinggal masukin aja, ikat sama rekatkan sedikit pada bagian pecuannya itu, selesai lah. Kalau kundu seperti ini teman-teman bisa rekap, ikat pakai tali atau kabel tis, selesai lah. Wah, ini patah patah kundunya ya, memang sudah rapuh sih, ini sudah lama. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung komen di bawah, atau teman-teman bisa DM saya di Instagram @kadearyana kalau ada pertanyaan. Ini hanyalah sekedar untuk bayangan untuk teman-teman yang ingin membuat kundu. Tapi di sini saya sudah dapat mengupload video tentang cara pembuatan kundu untuk layangan 1 meter. Videonya ada di atas ini ya, itu teman-teman bisa lihat di sana, atau enggak linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman bisa sharing. Kalau ada mungkin tambahan untuk teman-teman, untuk saya juga pasti belajar. Teman-teman bisa taruh kritik dan saran di bawahnya, di komentarnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bantu support channel ini supaya menjadi channel yang terbaik untuk layangan. Thank you.